Apa minuman paling laris di Love Latte Cafe? Banana milkshake. Sama sebenarnya ada signature di sini, cloud latte namanya. Cuman karena di sini belum ada kulkas, ya ini kan mau dirombak nih, mau dibongkar semua nih kedai ini. Nanti ada kulkas lagi, nanti ada namanya cloud latte. Cloud latte itu signature kami, Love Latte, itu modifikasi dari Gibraltar. Gibraltar itu latte yang dibikin menggunakan half and half, oke? Atau third third and third bisa. Third milk, third evaporated, third whipped cream, kayak gitu. Habis itu sisanya doppio, kayak gitu. Itu nanti akan jadi cloud latte, kayak gitu. Ini tak kasih tahu ya, kalau misalkan kalian mau nyoba bikin signaturnya Love Latte, silahkan coba di rumah ya. Half and half plus doppio. Oke. Doppio itu apa? Doppio itu double bahasa Itali. Jadi pakai milkshake biji. Biji Anda berkerut. Apa sih perbedaan utamanya grinder espresso? Ini ya, kita ikut jadwal lagi nih. Apa sih perbedaannya grinder espresso dan manual? Oke, kita bahas sedikit ya. Mungkin buat yang belum tahu apa sih bedanya grinder espresso dan manual, kita bongkar sedikit ya. Sep. Oke, ini ya. Kalau grinder espresso itu dratnya tipis-tipis kayak gini. Aduh, kabel, sorry, nggak bisa deket. Dratnya kecil kayak gini ya. Ini grinder espresso. Oke. Jadi kalau grinder espresso itu kita bisa ngelakuin fine adjustment. Gak apa-apa, ini kan ngobrol santai coy. Kalau nggak live mah kita ngobrolnya berdasarkan jadwal ya. Apa namanya, bikin kontennya berdasarkan jadwal gitu, sorry. Kalau grinder manual itu dratnya gede-gede coy. Ini kan dari 8 ya, kayak gini. Nah, ini grinder manual, oke? Dratnya itu gede-gede. Jadi sekali putar, ini udah jauh coy. Tuh, ya. Nah, kalau tak balikin, tuh. Oke, jauh banget nih. Nah, balik ke pabrik. Habis itu ini yang bagian kalibrasi. Itu udah mentok. Ya, ini udah mentok nih. Balik lagi ke settingan pabrik. 8. Oke. Karena di sini sudah ada grinder espresso, jadi ini kita fungsikan semestinya gitu ya sebagai manual brew. Buat grinder manual, kita fungsikan lagi ke semestinya. Oke, jangan dipaksa espresso lagi. Ya lagian kenapa beli grinder ginian buat espresso sih sebenarnya? Kalau emang dari awal, sorry. Kalau emang dari awal udah niat buat espresso ya beli grinder espresso gitu loh. Ya karena gue pribadi dari manual ya, jadi punyanya ini dulu. Pakai dulu yang ada sampai kebeli ini, nanti pakai ini dulu sampai kebeli mesin yang lebih mahal. Kayak gitu. Pakai dulu yang ada, jadi duit, beli ini, ya. Pakai dulu yang ada, jadi duit, nanti mungkin beli Mazer. Amin. Kenapa tak balikin belakang? Ya, kayak gitu. Jadi perbedaan utamanya itu adalah di drat. Oke, jadi kita putar sedikit. Kalau grinder yang non espresso itu sudah jauh. Si bur itu udah geraknya itu udah tak gitu loh. Satu klik itu peletak gitu. Beda sama grinder espresso. Kalau misalkan satu angka ya, satu angka tuh dia dikit banget tuh, tipis banget gitu loh gesernya. Makanya kita bisa nge-adjustnya tuh fine, ya, fine adjustment. Kalau misalkan kita pakai yang knob, mungkin seperti FGM 64, mungkin seperti Eureka Mignon, itu bahkan dia gesernya tuh makro gitu loh. Makro apa mikro malahan ya. Pokoknya dikit banget bisa gesernya gitu loh. Fine banget gitu. Kita bisa dial-in sampai benar-benar rasanya ketemu sesuai lidah yang sangat rewel. Kayak gitulah istilahnya, ya. Ya ada harga ada rupa sih pastinya. Kalau bisa, kalau misalkan nanti ini udah jadi duit lagi, ya. Ini kalau misalkan udah jadi duit lagi, yang pertama gue beli itu bukan mesin, bro. Bukan mesin, grinder. Kalau misalkan gue belinya nanti Mazer, itu kan sebenarnya sama ini, sama mesin Verrativero. Itu Verrativero tuh berapa?
berapa kali lipat, apa si grindernya aja berapa kali lipatnya mesin gitu loh. Itu nggak ada masalah. Karena itu bisa meningkatkan kualitas rasa kopi yang jauh lebih enak. Daripada harus ganti mesin dulu tapi grinder masih abal-abal. Masih grinder sejutaan, 2 jutaan. Kayak gitu ya. Ganti grinder dulu, upgrade grinder dulu. Selama mesin ini masih bisa hidup, masih bisa ngeluarin espresso, dia akan tetap tak pakai sampai rusak. Dia harus ngasilin duit supaya jadi mesin boiler. Grinder harus lebih mahal dari mesin, yes. Tidak salah. Kalau N600 dimodif stateless gimana tuh Bang? Ini contohnya. Penasaran gimana caranya? Gampang bro. Ini, sorry. Gimana megangnya ntar? Modif stateless N600N itu gampang sebenarnya. Ya, jadi modif stateless itu gampang. Ini tinggal dibuka aja tutupnya. Ya, habis itu diputar kayak tadi sampai kelepas. Itu kan ada bagian kliknya tuh. Ini kan giginya nih ya. Ini kliknya kan. Udah dilepas aja bagian kliknya, biarin pernya di dalam biar nggak hilang, tapi ya kayak gitu ya. Habis itu si apanya threadingnya, si dratnya dikasih seal tape biar nggak gampang geser. Tapi gini, seal tape pun itu ada umurnya coy. Dan biasanya kalau kita sering kalibrasi, kayak misalkan gue bilang tadi ya, kita yang tiap minggu ganti kopi, tiap minggu pun akan harus bongkar, tetap harus akan bongkar dan geser sedikit. Karena dratnya gede, tetap nggak akan sama grinder espresso. Gitu aja. Tuh di channel dia tuh ada tuh. Karena ini memang grinder yang diciptakan buat manual, ya. Karena kalau misalkan dipaksa espresso terus-terusan, itu nanti akan bermasalah. Itu loh. Contohnya ini udah mulai agak bermasalah. Cuman karena di cover sama Maharaja, ya nggak ada masalah sih jadinya. Karena free service sih. Dia ini udah bermasalah, 600N ini karena dipaksa buat espresso terus gitu loh. Jadi ya sebaiknya grinder yang buat manual brew ya manual brew aja. Kayak gitu loh. Even kalau misalkan kita bilang si flare itu kan juga manual brew gitu loh. Kenapa seperti itu? Gini. Grind size espresso mesin sama espresso manual itu beda. Manual itu lebih sedikit lebih coarse daripada mesin. Kalau kita sudah ngobrol mesin, walaupun mesin murahan kayak gini, nggak murahan sih, mesin murah kayak gini, dia tetap akan lebih fine grind size-nya daripada Rockpresso, daripada flare, even flare 58, tetap beda, karena dia pompa, bukan piston, ya tetap beda bro. Karena kalau misalkan ini karena dia vibration pan dia tetap akan nembak 12 bar. Kalau rotary kan dia 9 bar. Kalau manual ya nanti tergantung alatnya bisa sampai berapa bar kayak gitu sih. Oke. Pakai seal kabel. Seal kabel yang ini. Ya pokoknya intinya beli kalau buat espresso beli grinder espresso deh. Ya, even LD19 kita mau pakai di Rockpresso ya bisa-bisa aja, why not? LD19 kita mau pakai di flare ya bisa-bisa aja, why not? Kita pakai mesin, even sampai mesin yang mahal sekalipun, VBM Lulu kayak bisa aja. Walaupun masalah clamping ya. Tapi clamping itu bisa ditangani lah. Kalau pakai rumahan grinder komersil nggak perlu, tapi kalau bisa single dose. DF64. Oke. Iya kayak tadi ya, manual sama mesin grind size beda. Oke. Kemudian beda pompa, beda juga nanti grind size-nya. Kalau misalkan kita pakai pompa vibration kayak gini, kita udah kalibrasi, kita udah dial-in, kita pindahin nanti ke mesin rotary, itu nanti beda lagi hasilnya. Cobain aja kalau nggak percaya. Testing kalau nggak percaya. Buktiin sendiri kalau nggak percaya. Kalau mesin murah sama mahal, grind size-nya sama bang. Beda. Vibration pump aja yang kecil sama yang gede, grind size-nya beda. Oke. Makin mahal mesinnya, harusnya grindernya juga harusnya ngikutin. Ini saran aja soalnya. Kalau misalkan kita mesin murah ya, masih pakai basket pressurize, otomatis kita masih bisa pakai mesin even Lacina gitu loh, grindernya. Lacina pun jadi. Ya.
Itu udah bisa jadi espresso gitu loh. Espresso buih ya, bukan krema ya. Ya sebaiknya sih grinder ya jangan main-main lah di grinder. Intinya grinder baru mesin. Oke? Karena kayak tadi kita bilang lagi, tak ulangin lagi ya, mesin sama hal apapun kalau grinder ampas nggak akan jadi kopi yang baik, nggak akan jadi kopi yang enak. Tapi kalau grindernya sudah bagus, mau pakai mesin yang pun ya hasilnya oke gitu loh, decent, acceptable gitu loh. Bahkan mungkin sudah cukup komersil, bisa dijual rasanya gitu loh. Nggak kayak grinder murah-murah kayak gitu. Gimana cara kalibrasi? Kalibrasi apa dial in gitu loh. Dial in sama kalibrasi itu dua hal yang berbeda soalnya. Kalau kita ngobrol soal dial in, maka kita nanti akan ngobrol juga soal settingan grinder. Ya, apakah dia micro adjustment atau macro adjustment. Kalau misalkan kita dial in itu nanti urutannya kan dari kecut, asam, asin, balance, sweet ke bitter kayak gitu. Tinggal di situ aja, tinggal adjust ke situ aja. Gampangnya nih ya, ini secara keseluruhan aja ya, kita ngobrol secara keseluruhan ya. Nanti akan dibahas satu-satu kok. Asam, asin, manis, pahit. Oke? Gampang ya. Pahit, mundurin sedikit. Asin, naikin sedikit. Asam, naikin banyak. Kayak gitu. Semudah itu sih sebenarnya. Ya, kita cari yang sweet tetapi even saturation gitu loh. Lebih bagus sih. Jadi sedikit coarse. Dan ekstraksinya mungkin agak dipanjangin gitu ya. Itu mungkin akan hasilnya juga paknya lebih kering, extraction yield-nya juga lebih tinggi. Sama lebih balance. Oke, nggak harus ngikutin manual book lah, nggak harus sama buku lah ya. Intinya sih gitu. N500 bagus nggak? Buat apa? Buat apa dulu pertanyaannya? Kalau misalkan kita bilang mesin murah-murah, grinder murah-murah pun juga bagus, tetapi sesuai peruntukannya. Kayak gitu loh. Kalau grinder yang harganya ratusan ribu, blade grinder, bagus. Buat lada, ketumbar. Tapi kalau sudah kita ngobrol kopi, ya bergrinder. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngobrol espresso, kayak tadi kita bahas, cara apa namanya, yang dratnya tipis-tipis, maka ke espresso fokus carinya kayak gitu. Jadi kita dial in pun juga bisa jauh, bisa akurat gitu loh. Kalau misalkan posisi bervertikal sorry kayak gini. Kok gak keganti kameranya? Nah nih. Bervertikal kayak gini. Yang espresso ready ya EK43, Malconic. Kalau yang horizontal kayak gini, ya ini dah cukup oke sih kalau harga segitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol, apa tadi, harga N500 gitu loh, harga quiz, ya, harga T60, nah, kayak gitu. Ya kita nggak bisa ngarepin yang bornya vertikal kayak gini sih yang bagus, kayak gitu. Memang rata-rata nanti akan jatuhnya ke mesin espresso fokus kayak gini, bor horizontal. Tadi ini udah bahas nih jenis bor. Jenis bor, tapi akhirnya kita bahas juga ya tadi jenis bor ya. Oke, kalau gitu ini kita buka buat pertanyaan terakhir. Ini karena sudah 152. Kita buka buat pertanyaan terakhir sambil ngobrol nyantai. Oke? One Fine bagus nggak untuk espresso manual kalau flare? Bagus dong. Kan flare itu kan cenderung lebih coarse ya dibandingin ini FCM 305. Jadi sebenarnya bagus-bagus aja. Karena dia nantinya dibikin lebih coarse, otomatis clampingnya tidak akan sama buat mesin pompa, mesin listrik. Banget sih kalau bilang. Dengan harga yang cuma 1.400.000, worth it. Worth it banget, ya. Karena ini mesin di sini sebenarnya sudah sebulanan ya. Sampai sekarang nggak ada masalah, sampai sekarang masih oke banget. Tapi ini saran ya, dibikin kayak gini nih. Dibikin ada gininya nih, yang biru nih. Tak deketin, sorry.
Oke, jadi ini pakai plastik map bikinnya. Sebentar deh. Ah, nih. Nggak kelihatan, sorry. Ini pakai plastik map. Jadi kita pas dial-in itu ada arahnya gitu loh. Itu tinggal plastik map dibentuk kayak gitu aja. Habis itu kasih double tip bawahnya udah. Supaya kelihatan gitu loh arahnya kemana. Ya. Supaya nanti nggak ngeraba-raba nanti pas kalibrasi atau dial-innya nggak terlalu ngeraba gitu loh. Kayak gitu ya. Supaya jelas. Itu aja sih yang bikin minusnya sih di mesin ini kalau misalkan kita bandingin sama 800 AC ya. Kalau 800 AC kan ada ininya, ada panahnya ya. Kalau ini kan enggak. Jadi dibikin kayak gitu pakai plastik. Alright? Udah? Oke. Sekian dulu ya, hari ini kita sudah bahas 3 ini soalnya ya. Grinder mahal versus murah, espresso versus manual, terus jenis bor. Kita sudah bahas juga soal mana sih yang harus lebih diduluin antara grinder ataupun mesin espresso. Udah ke cover semua dan sudah juga dari komentar kalian sudah kita bahas. Oke, Tara thank you semuanya. Tara thank you Sadayana. Jangan lupa ngopi hari ini and enjoy. Nanti kita lanjut lagi ya.